Oke teman-teman, jadi saya riset di akun baru dengan 800 followers teman-teman ya di TikTok Affiliate Program. Jika kita cek di bagian pusat pesanan afiliasi, di sini tuh sudah ada GMV sekitar 400 ribuan. Jika kita cek di bulan ini ya. Jadi ini sebagai motivasi saja buat teman-teman yang baru mulai. Saya bermodalkan 800 followers di TikTok ya. Nah di sini tuh sudah ada penjualan, ada GMV-nya juga. Jika kita cek di bagian bulan Januari, coba kita cek Januari ini. Itu GMV 1,2 juta teman-teman. Kemudian di bulan Desember di sini tuh untuk GMV-nya sekitar 836 ya, bermodalkan 800 followers. Nah artinya ini masih ada peluang ya buat teman-teman semua bisa mengikuti TikTok Affiliate Program ini. Jadi sistemnya adalah kita memasarkan produk ya. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan bedah nih ya sekitar 7 kesalahan buat teman-teman yang baru memulai TikTok Affiliate Program. Nah, apa saja itu nanti teman-teman bisa tonton sampai akhir. Dan karena di sini kita tahu ya TikTok ini sangat ketat ya. Jadi saran saya buat teman-teman yang hanya punya satu akun, teman-teman hindari hal-hal yang saya akan bagikan di video kali ini. Mungkin kalau untuk komisi yang besar-besar, mungkin teman-teman bisa cek mentor kita Mas Hendra Setio ya. Tapi kalau untuk masalah aturan itu ataupun aturan-aturan TikTok itu mungkin larinya di versi saya ya. Jadi saya sering membahas seputar aturan-aturan di TikTok yang diperbolehkan dan juga yang tidak, dan tentunya sebagai gambaran buat teman-teman semua. Jangan sampai kita sudah mengembangkan akun TikTok susah-susah, jangan sampai kita terkena pelanggaran. Karena saya sendiri jujur gara-gara menggunakan konten-konten yang tidak diperbolehkan di TikTok, ada salah satu akun saya 18.000 followers ya, itu sampai sekarang nggak bisa jualan lagi. Nah apa saja itu kesalahan-kesalahan buat kreator TikTok pemula yang harus dihindari. Nah kuncinya di TikTok ini hanya ada 24 poin. Satu video bisa langsung 24 poin. Mungkin teman-teman sudah paham ya. Jadi kalau kita sudah 24 poin, kita akan di ban permanen ya. Jadi apa saja yang harus kita hindari ketika kita mulai di TikTok Affiliate Program, kita akan bahas di video kali ini. Oke, ada 7 kesalahan bagi konten kreator pemula di TikTok yang mulai terjun di dunia TikTok Affiliate Marketing. Ada beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan ya. Jadi buat teman-teman di sini juga perlu diperhatikan. Kemudian di sini saya akan langsung masuk di aplikasi TikTok saya. Jadi di sini itu akun utama saya teman-teman ya, dengan kurang lebih sekitar 102.000 followers ya. Dan di sini teman-teman bisa perhatikan untuk konten populer ini adalah di bagian dari jam tangan mencapai 315 view ya. Jadi untuk banyaknya followers di TikTok ini juga nggak menjamin ya produk kita banyak terjual. Tergantung kita bagaimana cara menyampaikan ataupun meyakinkan untuk si pembeli membeli produk yang kita pasarkan. Ada beberapa kesalahan buat teman-teman yang masih baru di TikTok Affiliate Program. Untuk yang pertama adalah di sini tidak memahami audiens. Nah artinya banyak konten kreator yang gagal memahami audiens. Jadi audiens ini adalah penonton. Jadi kita harus mengetahui nih mana sih minat penonton yang paling banyak diminati di produk kita. Jadi memang kalau untuk saat ini kita juga harus ada winning produk ya, produk-produk unggulan. Misalkan produk unggulan kita itu rame, nah itu wajib teman-teman tetap harus bisa diupload ya. Jadi memahami apa yang audiens butuhkan atau tertarik pada konten yang sangat penting ya untuk memilih produk yang relevan. Jadi kita itu harus benar-benar cari produk yang berguna buat kita. Nah jadi dari situ nanti teman-teman bisa diinfokan kepada si pembeli. Jadi seperti itu. Jadi carilah produk yang memang berguna buat diri kita sendiri. Dan nanti keuntungan produknya, manfaatnya produknya nanti teman-teman bisa dibagikan di video teman-teman. Nah jadi seperti itu ya. Kemudian untuk kesalahan yang kedua adalah kurang transparan tentang affiliate. Jadi beberapa kreator tidak memberitahu audiens bahwa mereka menggunakan sebuah keranjang kuning misalkan. Jadi kalau saran saya buat teman-teman semua, kalau memang memasarkan produk itu pastikan di awal ataupun di akhir itu pastikan bilang cek keranjang kuning, karena memang itu diperbolehkan. Dan biasanya itu menggunakan hook siapa tahu bisa cek di keranjang kuning, siapa tahu kalian dapat harga yang lebih murah. Nah biasanya seperti itu teman-teman ya. Jadi itu memang harus sering kita ingatkan. Kemudian yang ketiga di sini teman-teman menggunakan konten re-upload ya. Jadi menggunakan konten re-upload itu bisa berdampak untuk video kita terkena pelanggaran, ataupun menggunakan video tempel-tempel, ataupun menggunakan video SS ya.
kemudian latar belakangnya video. Mungkin kalau untuk kategori fashion itu masih aman-aman saja, tapi kalau kategori elektronik itu jangan ya. Konten reupload untuk kategori elektronik itu jangan, karena kategori elektronik ini paling sensitif terhadap pelanggaran. Itu sesuai dengan hasil-hasil riset yang pernah saya lakukan, teman-teman. Ya, jadi kalau mau konten reupload, yang terpenting jangan elektronik. Kalau elektronik itu paling cepat, teman-teman ya. Bahkan satu video teman-teman kalau editingnya nggak bener-bener itu bisa langsung 24 poin. Ya, selanjutnya untuk kesalahan yang keempat adalah mengabaikan call to action. Jadi call to action ini teman-teman harus mengajak dengan jelas audiens agar menggunakan menarik, yang penting ya mendorong audiens mengeklik untuk keranjang kita. Nah ini yang sama seperti yang di kedua tadi. Jadi call to action ini penting ya. Teman-teman bisa bilang misalkan siapa tahu kalian dapat promonya, bisa cek di keranjang kuning. Nah itu nggak masalah, teman-teman ya. Kemudian untuk yang selanjutnya, yang kelima adalah menggunakan terlalu banyak produk dalam satu video. Nah jadi ini ya memang kita bisa menggunakan sebuah video satu produk banyak video memang nggak masalah, teman-teman. Nah tapi ada resikonya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman hanya menggunakan satu produk dalam satu video dengan memanfaatkan satu toko, takutnya nanti suatu saat ya amit-amit kalau sellernya menonaktifkan komisinya, kita akan kesusahan di situ. Jadi ini tips buat teman-teman yang hanya menggunakan satu produk saja, itu pastikan pilih tokonya yang banyak. Karena di sini itu seller bisa menonaktifkan komisi kita. Kalau kita cuma punya satu produk tersebut FYP, kita cuma tokonya cuma satu, kalau dinonaktifkan ya udah kita nggak bakal dapat komisi. Kemudian yang keenam adalah kita harus membuat sebuah konten yang berkualitas ya. Jadi ini kebanyakan tidak memperhatikan kualitas konten. Jadi artinya dari segi editing ya itu sebenarnya kita juga harus menambahkan subtitle teks ya. Jadi agar orang ini bisa mengetahui dan juga bisa membaca nih apa yang kita sampaikan. Kemudian yang ketujuh, ini tidak mengatur kinerja. Jadi teman-teman ini kreator yang tidak memantau kinerja, mereka tidak dapat mengidentifikasi strategi yang berhasil ya. Jadi saran saya konsisten. Jadi konsisten itu yang utama ya. Jadi selain kita memasarkan di TikTok Affiliate Program ya, kuncinya di TikTok ini teman-teman harus fokus ya. Jadi kalau kita memang sudah fokus di satu tempat, ya udah teman-teman fokuskan saja di situ terlebih dahulu. Jadi saran saya adalah seperti itu. Nah itulah 7 kesalahan ya buat teman-teman yang wajib dihindari. Jadi apalagi konten reupload ya. Dan selanjutnya untuk saat ini yang terbaru kan ada konten AI ya, tanpa kita punya produk kita bisa jualan. Tapi sebenarnya kalau konten AI ini nanti saya akan risetkan. Saya kemarin juga sudah coba ya pakai AI, tapi memang benar-benar bagus ya. Tapi kalau untuk jangka panjang takutnya teman-teman ya, takutnya akun kita terkena pelanggaran. Nah kalau teman-teman punya banyak akun nggak masalah, teman-teman bisa riset nih, misalkan satu akun buat khusus pakai AI itu nggak masalah ya. Yang terpenting jangan akun utama. Jadi seperti itu. Karena kalau kita sudah terkena pelanggaran itu nyeselnya minta ampun, teman-teman. Saya sendiri 18.000 followers langsung 24 poin, itu saya nyeselnya minta ampun. Nah dari situ saya tidak pernah lagi untuk di kategori elektronik ya. Saya kan coba kemarin itu di kategori elektronik itu langsung 24 poin, teman-teman. Padahal itu saya rekam layar, kemudian saya ekspor di Capcut sampai 3 kali, itu masih terkena pelanggaran, teman-teman. Dan itu sesuai dengan pengalaman saya. Oke. Jadi di TikTok ini juga ada pelanggaran pengalihan traffic juga ada, kemudian juga pelanggaran deskripsi juga ada. Itu banyak sekali, teman-teman. Kemudian konten tidak original ya. Nah jadi itu banyak sekali pelanggaran di TikTok ini yang mungkin nanti teman-teman bisa pahami ya. Jadi sudah saya bahas sebenarnya semua pelanggaran-pelanggaran di TikTok di video saya sebelumnya. Nanti sebelum memulai TikTok Affiliate Program ya nggak masalah, teman-teman bisa cek-cek video saya ya, karena di situ saya jelaskan seputar aturan dan juga pelanggaran-pelanggaran TikTok yang harus dihindari ya. Nah kenapa saya membahas pelanggaran ya, agar teman-teman nggak terkena pelanggaran sama seperti saya. Kalau saya nggak masalah saya terkena pelanggaran karena saya ada beberapa akun, tapi ya dari situ saya juga belajar, teman-teman ya, jangan sampai saya juga terkena pelanggaran lagi. Dan terus melakukan riset, ketika saya berhasil saya bagikan kepada teman-teman, ketika gagal juga saya akan bagikan. Nah kenapa ya, tujuannya sama, agar teman-teman nggak melakukan pelanggaran yang sama.
Oke, jadi mungkin seperti itu saja. Kalau untuk masalah komisi mungkin sudah ada mentor kita Mas Hendra Setio, teman-teman bisa cek di sana. Jadi ya sebagai motivasi saja buat teman-teman dan terkhusus buat saya sendiri. Ya terus terang saya di TikTok belum terlalu fokus, tapi kalau untuk settingan, aturan dan juga riset, saya masih sering riset di TikTok ini. Saya masih sering terus belajar memahami algoritma dan juga rekomendasinya seperti apa, itu masih saya terus pahami di TikTok ini ya. Oke, jadi seperti itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.